Saya senang diterima di sini karena setiap kali saya berhadapan dengan suasana kampus, selalu ada harapan tentang masa depan. Kendati auditorium ini belum selesai, tapi saya yakin pilihan politik saudara sudah selesai. Kalau belum selesai pilihan politik, pasti saya nggak diundang di sini. Tapi yang lebih penting adalah mengingat mengapa kampus ini mengambil nama seorang tokoh di masa lalu yang kita kenal bersama di dalam sejarah bangsa ini, yaitu Sultan Agung. Pasti ada yang agung di dalam sejarah beliau. Hari ini ada seorang yang ingin jadi sultan, tapi kelakuannya kurang agung karena banyak bohong itu. Saya mau pakai mimbar ini sebagai mimbar akademis di mana yang dipertanggungjawabkan adalah dalil, bukan elektabilitas. Nah, kita ingin agar supaya tradisi politik kita mengikuti tradisi awal demokrasi, yaitu bertengkar di tingkat dalil. Karena politik dasarnya adalah uraian pikiran. Berpolitik artinya mengucapkan pikiran tentang keadilan. Itu soal penting bagi kita hari-hari ini. Nah, saya kagum tadi bahwa universitas ini tadinya universitas kecil, tidak dikenal. Tetapi kemudian diberi landasan infrastruktur ide oleh Pak Laude sebagai rektor awal, sehingga ada legasi hari ini, yaitu kita diberi metodologi. Kampus hanya tumbuh bila ada metodologi. Dan saya kagum bahwa ternyata kampus ini mendahului kurikulum nasional, mampu mendigitalisasi seluruh fasilitasnya. Jadi ini kampus milenial dari 1 dekade yang lalu. Pemerintah baru mulai bicara tentang industri 4.0. Kampus ini telah mulai. 4-nya udah dimulai oleh kampus ini, 0-nya ada pada pemerintah saat ini. Karena di dalam era hari ini kita hanya bertempur dengan kekuatan ide, dengan kekuatan pikiran. Jadi kalau kampus dihalangi untuk mengolah pikiran, itu artinya pemerintah tidak percaya pada akal sehat. Padahal fungsi kampus adalah menggembirakan masyarakat melalui akal sehat. Saya selalu senang berhadapan dengan suasana kampus karena ada kegembiraan di ruangan ini. Ada suasana gembira dibandingkan dengan suasana di luar sana yang penuh kemarahan. Orang marah biasanya karena dungu. Jadi tidak mungkin ada kegembiraan di sini bila tidak ada akal sehat dialirkan. Dan kita ingin agar supaya hari-hari ke depan kita hanya bertarung di dalam fasilitas akal sehat. Karena hanya akal sehat yang tidak mungkin dimata-matai oleh kekuasaan. Akal sehat tidak mungkin dihalang-halangi oleh kekuasaan. Jadi kalau teman-teman Bawaslu di sini, saya kira benar Bawaslu itu tugasnya adalah memperhatikan siapa berakal sehat, siapa berakal bulus. Itu sebetulnya tugas Bawaslu itu. Bukan mengawasi jari. Saya ingin uraikan ini lebih dahulu karena ini kebetulan forum akademis tentang fungsi dari Bawaslu secara akademis. Bukan mengajari, tetapi apa tugas etis dari Bawaslu. Saya menyebutnya tugas etis sebab saya terlibat di dalam diskusi awal ketika KPU dirancang di awal reformasi. Ketika Bawaslu didirikan, ketika seluruh perlengkapan teknis pemilu dibicarakan. Kami dari kampus pada waktu itu bersama civil society, Pak Laude termasuk di situ, berupaya untuk menghasilkan pemilu yang argumentatif.
berupaya menghasilkan sistem pemilihan presiden yang fungsi etisnya melampaui fungsi teknisnya. Karena itu kalau kita baca perdebatan di awal reformasi tentang lembaga-lembaga pemilu, yang menonjol di sana adalah keinginan untuk menjadikan KPU, Yunto Bawaslu sebagai tempat pendidikan politik. Jadi sifat etika politik mendahului sifat teknika politik.